Kota Pangkal Pinang kembali dihebohkan dengan penemuan mayat yang diduga merupakan korban pembunuhan. Jasad seorang pria ditemukan di dalam tangki air raksasa, tepat di depan kantor Kelurahan Selindung Baru, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Inilah suasana evakuasi Herman, 36 tahun, warga Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Herman ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi telah membusuk di dalam tangki air. Saat evakuasi dilakukan, tim Inafis Polres Pangkal Pinang dan Polsek Taman Sari kesulitan untuk mengambil korban karena tangki air yang besar dan terbuat dari cor semen. Dengan dibantu warga, petugas akhirnya berhasil menjebol tangki air agar bisa mengevakuasi jasad korban. Penemuan mayat ini berawal dari seorang sopir yang sedang mengangkut anak sekolah mencium bau busuk di dalam tangki air. Saat melihat ke dalam tangki air, terlihat ada jasad yang telah membusuk di dalamnya. Dari penuturan ibu korban yang melihat langsung proses evakuasi, korban sudah tidak pulang selama 1 pekan. Korban sempat dicari keluarga namun tidak ditemukan. Nyari ya? Tapi pernah Bu, dan 3 bulan itu ada ketemu, itu ada pulang? Nggak ada pulang, nggak ada kabar. Aku nanya ke orang-orang kalau sempat ada orang ketemu, nggak deh. Biasa main ke arah sini lah, Bu? Di Selindungnya lah bolak-balik ah. Jasad ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pangkal Pinang untuk dilakukan visum. Di dalam tangki air, rekan-rekan udah lihat TKP-nya. Sementara saat ini sedang dilakukan visum di Rumah Sakit Umum Pangkal Pinang. Tentunya kita akan melakukan penyelidikan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi nanti di TKP dan hasil dari visum luar dulu. Apakah ada indikasi kekerasan atau tindakan apa nanti akan kita lihat di sana. Untuk sementara belum ada dugaan, Dan? Sementara belum, karena baru kita selesai TKP. Kasus tewasnya Herman, warga Kelurahan Selindung Baru ini hingga kini masih dalam penyelidikan jajaran Polres Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Friendly Primadana, TV One mengabarkan. Sementara itu jajaran kepolisian Polres Bone Bolango menggerebek judi sabung ayam dan remi yang berlokasi di pinggiran pantai desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Gorontalo. Penggerebekan ini diwarnai aksi kejar-kejaran antara polisi dengan para pelaku hingga ke tengah laut. Aksi kejar-kejaran antara aparat kepolisian Polres Bone Bolango dengan para pelaku judi sabung ayam dan judi remi terjadi saat penggerebekan judi di desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango. Kaget dan panik karena kedatangan polisi, para pelaku langsung kabur hingga ke atas pegunungan. Bahkan 5 orang diantaranya melarikan diri dengan perahu ke tengah laut. Tak ingin buruannya lolos, polisi yang dipimpin langsung oleh Kabag Operasi AKP Berti Runtukahubun melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran dengan menggunakan perahu motor pun tidak terelakkan. Meski polisi sempat menyusul, namun para pelaku tetap tidak mau menyerah. Tembakan peringatan tidak membuat ciut nyali para pelaku dan tetap berusaha kabur dari tangkapan petugas. Yang berputar kage, muter balik. Aksi kejar-kejaran di laut ini pun terus berlanjut hingga ke darat karena para pelaku yang kembali ke pantai kabur dan bersembunyi di permukiman warga. Aksi kejar-kejaran ini pun berakhir setelah satu persatu pelaku yang bersembunyi di rumah warga berhasil ditangkap. Sampai keluarga di sini bilang minta baju.
Dalam operasi penggerebekan judi sabung ayam dan remi ini, petugas berhasil menangkap 10 orang pelaku, 8 sepeda motor, sejumlah uang, dan beberapa peralatan sabung berupa pisau taji ayam. Di jajaran Polres Bone Bolango mendapat perintah dari Bapak Kapolres adanya kejadian sabung ayam yang bertempat di lokasi Desa Uluhuta, Kecamatan Kabila Bone. Ya, berapa banyak kok? Kami mendapat barang bukti yang ditemukan ada roda 2, 11 motor, sekalian pisau sabung ayam sebanyak 13 buah dan uang sekitar 1.300.000. Selain sabung ayam, ada judi lain yang sempat digerebek? Masalah judi lain kami sempat juga temukan di lokasi judi remi, dan sekarang ini kami sudah amankan juga di Polres. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Bone Bolango untuk diproses secara hukum. Para pelaku akan dikenakan pasal 303 KUHP tentang tindak pidana perjudian dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Gorontalo, Kadek Sugiarta, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, ratusan ton ikan milik petani kerambah jaring apung di perairan Danau Toba, Simalungun, Sumatera Utara mati mendadak. Peristiwa kematian mendadak ikan mas dan nila milik petani terjadi sejak sepekan terakhir dan mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah. Kasus kematian ikan secara mendadak ini mulai diketahui sejak sepekan yang lalu, di mana secara tiba-tiba sejumlah ikan jenis nila dan ikan mas yang dipelihara di kerambah apung milik petani mati dan mengambang di atas air. Para petani yang menggantungkan hidupnya dari budidaya ikan ini pun semakin hari semakin risau, sebab angka kematian ikan setiap hari semakin bertambah banyak. Purba, salah seorang petani ikan, menuturkan, sejak beberapa hari yang lalu hingga hari ini, bangkai ikan yang diambil dari kerambah miliknya sudah mencapai 500 ton. Padahal ikan-ikan yang mati ini rata-rata merupakan ikan yang telah memasuki usia panen. Akibatnya hingga saat ini Manorsa mengaku telah menderita kerugian berkisar 1,5 miliar rupiah. Berapa banyak kerugian yang Bapak alami? Kalau kerugian ini belum bisa terhitung, Pak. Belum, karena ini masih belum selesai, masih banyak. Besok pun masih lebih banyak ini lagi, Pak. Sudah berapa ton yang dikeluarkan bangkai ikan dari sini, Pak? Yang dalam 3 hari ini berkisar 800 ton lah. 800 ton? Ya, lebih kurang, Pak. Pemerintah Kabupaten Simalungun, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Peternakan, yang mendapat laporan kasus ini pun langsung terjun ke lapangan guna menyelidiki penyebab kematian ikan air tawar ini. Tak hanya itu, pemerintah Kabupaten Simalungun juga menerjunkan sejumlah tim dari dinas terkait guna membantu warga mengevakuasi bangkai ikan, termasuk juga menyediakan tempat untuk menguburkan bangkai ikan ini. Mungkin memang daya dukung perairan agak terlampaui sedikit, khususnya dalam hal oksigen. Jadi saya bisa melihat dengan nyata bahwa di lapangan yang mati itu ikan yang besar, yang memerlukan oksigen banyak. Kemudian yang kecil enggak. Tak hanya mengalami kerugian materi, kematian ikan-ikan ini juga berdampak pada lingkungan sekitar kawasan Kecamatan Haranggaol. Sejumlah masyarakat mulai mengeluhkan uap air Danau Toba yang mengeluarkan aroma tak sedap. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.
Usai jeda berikut kami akan kembali menghadirkan informasi soal pencungkilan mobil yang terjadi di Kelapa Gading. Ada Rurin Rulianti yang akan kembali menghadirkannya untuk Anda saat lagi. Hanya di Ruang Kita. Baru Magnum Mini White Almond. Coklat putih Belgia tebal, taburan almond renyah, dan es krim vanila yang lembut. Kini hadir dalam ukuran mini. Magnum,